Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Banati at-talibat rahimani wa rahmakunallah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan ya, kajian kita untuk bacaan kita terhadap kitab sirah sahabiyat. Yang mana terakhir kemarin telah kita selesaikan sirah apa? Ramlah bintu Abi Sufyan. Selanjutnya kita akan membaca sirah sahabiyah mulia yang bernama Al-Ghumaisah bintu Milhan, yang nama kunyahnya adalah Ummu Sulaim. Di sini ada kalimat dari para penduduk Madinah. Masami Nabi Mur'atin qad kanat akrama mahran min Ummi Sulaim. Kami tidak pernah mendengar tentang seorang perempuan yang lebih mulia maharnya daripada maharnya Ummu Sulaim. Sebab mahar pernikahannya adalah al-Islam, itu masuk Islamnya suaminya. Nanti kisahnya ya. Taib. Di sini disebutkan bahwa Al-Ghumaisah bintu Milhan tatkala Islam mulai tersebar didakwakan oleh Rasulullah SAW, beliau nasafan. Takhtu nahwal, makna nasafan ini ini takhtu nahwal arba'ina min umuriha, berjalan sekitar 40 tahun dari umurnya. Suaminya yang pertama bernama Malik ibn Nadhr. Malik ibn Nadhr, yang mana Malik ibn Nadhr sangat mencintai, yusbiu alaiha min wafiri hubbi, sangat mencintai, wa dhalil widri, sangat kasih sayang, yang mana cinta suaminya Malik bin Nadhr terhadap Ummu Sulaim, terhadap Al-Ghumaisah ini, begitu juga dengan kasih sayangnya. Disebutkan di sini mamal ahayataha nadratan, seolah-olah bisa memenuhi kehidupannya dengan nadrah raunaq, al-lutfu wal bahja wal baha, kenyamanan, kesejahteraan hidup, kenyamanan hidup. Waragadan, ar-ragadul aish al-wasi', kehidupan yang luas, at-tayyib, yang baik, alladzi la ta'iba fihi, yang tidak ada kepayahan di dalamnya. Ya, hampir sama ya. Ini yang baik-baik dalam kehidupan. Sampai digambarkan demikian. Ini suami istri di saat Al-Ghumaisah masih jahiliyah, belum masuk Islam ya. Pada saat itu. Jadi keduanya masih sama-sama belum masuk Islam. Penduduk Mekah waktu itu, penduduk Madinah, Yathrib Madinah, yagbitun itu iri, tapi iri yang dibolehkan. Kalau kalian pernah dengar istilah ghibtah, itu yagbitun. Ghibtah, iri tanpa mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain yang mendapatkan nikmat tersebut. Kalau semata-mata iri, itu namanya hasad, dan itu nggak boleh. Kalau ghibtah ya semata-mata menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Mereka itu sampai iri dengan Az-Zawj Sa'id, dengan Malik bin Nadhr ini. Kenapa?
karena mendapatkan sosok istri dengan pribadi yang apa? Luar biasa. Yang bersifat ini rajahatil aqli, pintar, wa bu'din nadhar, ya, punya pandangan yang jauh, wa husnit taba'ul, ya, pandai menunaikan hak-hak suaminya dengan taat dan perlakuan yang baik. Ya, dalam paragraf ini juga menyebutkan, ya, pelajaran buat para wanita khususnya, ya, bagaimana menjadi istri penyejuk, ya, suaminya, itu dengan ini setidaknya ini. Pandai, punya pandangan yang jauh, husnul taba'ul. Setidaknya ini, pandai menunaikan hak suami. Baik. Ya, di suatu hari, ya, datanglah, ya, ke Madinah, Yathrib pada saat itu dikenal dengan sebutan Yathrib. Sampailah ke Yathrib awal syu'ain min asyiatil hidayatil Muhammadiyah. Sinar pertama dari sinar hidayah petunjuk Muhammad, bersamaan dengan datangnya seorang dai Makkah yang bernama Mus'ab bin Umair. Ada catatan di situ. Ahadus sabiqin al-Islam wa awwalul mubashsyirina bihi wa awwalul mubashsyirina bihi kharijal Makkah. Kharija Makkah. Maksudnya awalul mubashsyirin adalah orang pertama yang memberikan kabar beda dengan Islam. Maksudnya di antara orang pertama-tama yang mendakwahkan Islam kharija Makkah, di luar kota Makkah. Berarti ini di antara utusan Rasul untuk berdakwah ke luar Makkah, dan beliau diutus ke Madinah untuk mendakwahkan Islam. Ya, dari situlah terbukalah hati Al-Humaisah untuk menerima dakwah Islam. Bahkan fama labithat an a'lanat islamaha yawma kana al-muslimuna fil Madinah yu'adduna 'alal asabi'. Bahkan beliau mengiklankan, mengumumkan masuk Islamnya di hari di mana kaum muslimin di kota Madinah tersebut masih sedikit. Yu'adduna 'alal asabi', masih bisa dihitung dengan jari. Ya, sedikit maksudnya. Kemudian tidak sampai di situ, beliau sebagai seorang istri yang mencintai suaminya, maka beliau menginginkan kebaikan, ya, untuk suaminya. Maka beliau, ya, mendakwahi suaminya. Da'at zaujatul wafiyatu zaujahal athira liyanhala ma'aha min hadzal manhal. Sumber, ya, manhal al-ilahi al-'azbi at-tahur wa yahdha bima hadiyat bihi min sa'adatil iman. Didakwai untuk masuk Islam, beriman. Akan tetapi Malik bin Nadhar, ya, belum, lam yashrah lidin jadid sadran, ya, dadanya belum serak, ya, belum lapang untuk menerima agama baru ini, yaitu agama Islam. Wala taba bihi nafsan, ya, dirinya belum serak, wala taba bihi nafsan. Bal innahu da'a zawjahu bil muqabil. Bahkan malah apa? Malik bin Nadhar, ya, mengajak istrinya Al-Humaisah, ya, kebalikannya. Ya, Al-Humaisah ajak untuk masuk Islam, ya. Suaminya Malik bin Nadhar, ya, mendakwai istrinya untuk kembali, ya, kepada kemusyrikan, kekufuran. Wal audah ila dinil aba wal ajdad wa tashabbata. Tashabbata, apa artinya tashabbata? Tamassaka. Ya, masing-masing berpegang teguh dengan pendiriannya, dengan sikapnya masing-masing. Ya, bagaimana itu sikapnya? Al-Humaisah benci untuk kembali kepada kekufuran setelah iman, sebagaimana seorang benci untuk dilemparkan ke neraka. Itu Al-Humaisah. Sedangkan Malik bin Nadhar, ya, ia ta'assabu li dinil aba, ta'assub dengan agama nenek moyang,
wal ajda fi inad. Jadi intinya masih belum ya. Dan pada akhirnya ini tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Wa kanatil Ghumaisah tamliku min quwwatil hujjah ma tufhimu bihi zawjaha. Di antara sebabnya Al-Ghumaisah tidak tergoda dari dakwah atau seruannya suaminya yang dia cintai ya, padahal sebelumnya ini Al-Ghumaisah ini punya hujjah yang bisa membungkam suaminya. Wa kana fi da'watihi min nuril haqqi ma yafdahu batilahul wahiyya al-mutahafid. Ya, dalam dakwahnya itu berupa dakwah cahaya kebenaran bisa menyikap kebatilan al-wahi, ceratan al-wahi dhaif, kebatilan yang dhaif, yang lemah, al-mutahafid, yang rendah. Bagaimana itu? Di antaranya bagaimana dakwah Al-Ghumaisah itu bisa membungkam seruan suaminya. Tatkala suaminya mengajak Al-Ghumaisah untuk murtad dari Islam, kembali kepada agama nenek moyangnya. Di antara seruan Al-Ghumaisah ini tentang ini, wa kana li Malik sanamun min khashabin ya'buduhu min dunillah. Ini punya patung dari bahan kayu ya. Wa kana tuhajuhu fi amrihi qailatan. Al-Ghumaisah ini membantah soal sesembahnya ini. Dia berkata, "Ata'budu jid'a syajaratin?" Wahai suamiku, ya, apakah engkau mau menyembah ya, batang pohon nabada fil ardil lati tata'uha biqadamai, yang tumbuh di bumi yang mana bumi ini kau injak-injak dengan kedua kaki, wa tarmi fiha fadalatik, kotoran-kotoranmu juga ya, dibuang ke bumi itu. Ada min dunillah, apakah engkau menyeru selain Allah, khasyabatan najaruha laka habasyun min sunna'il Madinah. Menyeru selain Allah yang bentuknya adalah khasyabah, kayu yang dipahat oleh seorang tukang kayu dari Madinah. Diajak berpikir, ya, kayu kok disembah-sembah begitu. Ketika sudah kepepet, terpojokkan dengan hujahnya Al-Ghumaisah, apa yang dilakukan Al-Malik bin Nadhr, Malik bin Nadhr, wadar al-Madinah wa madaha iman ala wajhihi mutawajjihan nahwa biladi Asyam. Beliau meninggalkan kota Madinah dalam keadaan iman, ya, bingung. Nah, pergi menuju Syam. Wa innahu lam yalbath hunaka qalin hatta mata ala syirkihi. Ya, tidaklah di atas kemusyrikan, berarti tidak masuk Islam, tidak merasakan umurnya yang masuk Islam. Dia sampai mati masih berpegang teguh dengan agama nenek moyang. Nah, begitu tersebar ya info tentang bahwa Al-Humaisah itu janda, suaminya meninggal, hatta tasyawaqa min ar-rijal ila al-iqtirani biha. Banyak kaum laki-laki yang ingin menggandengnya. Laula annahum kanu yakhshawna an taruddahum khaibina. Kalau seandainya mereka tidak khawatir, tidak takut ditolak lima bainaha wa bainahum minal ikhtilaf fiddin,
lantaran beda agama. Khaira anna Zaid. Nah, ini muncullah secerca harapan indah yang baru. Nah, hanya saja di sana ada Zaid bin Sahal, yang punya al-Makniyah, yang punya kunyah Abu Talha. Atma'ahu fi ridaha bihi ma kana bainahuma min rawabitil qurba. Jeda sebentar. Ini saya perkirakan kalau bisa selesai ini, nanti kita ringkas ya, yang penting-penting saja. Untuk kelengkapannya nanti bisa kalian baca sendiri-sendiri. Kemudian kalau mendapati ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kita ringkas, karena ini pertemuan terakhir ya. Kalau bisa ini selesai. Jadi intinya di sini Zaid bin Sahal ya, berani maju. Nama kunyah beliau adalah Abu Talha. Ada catatan di sini ya. Maka bainahuma min rawabitil qurba. Jadi keduanya punya hubungan kerabatan. Fakilahuma min bani An-Najjar. Sama-sama dari bani An-Najjar. Zaid bin Sa'ad dari bani Najjar, Al-Humaysah juga demikian dari bani An-Najjar. Maka ya Abu Talha Zaid bin Sahal membenarkan diri untuk datang ke rumah Al-Humaysah dan melamarnya. Ya Sulaim, laqad ji'tuka khatiban fa arju alla uradda khaiban. Sulaim, sungguh aku telah mendatangimu dalam rangka menghitbahmu. Maka aku harap aku tidak ditolak khaiban, dalam keadaan ya khaiban, merugi, kosong tanpa hasil. Apa jawaban Al-Humaysah? Jawaban yang sangat sopan sekali. Jawaban yang bagus. Wallah ma mithluka yuraddu ya Abu Talha. Ya Abu Talha, demi Allah, orang sepertimu tidak layak untuk ditolak. Walakinnaka rajulun kafir, tapi kamu ini kafir. Wa ana imra'atun muslimah. Wa ana imra'atun muslimah. Wa la yahillu li an atawazzaja an atazawwajak. Fa in lam tuslim fadaka mahri. Fa in tuslim fadaka mahri. Jika kamu mau masuk Islam, maka itu maharku, cukup itu sebagai maharku. Wala uridu minka shadaqan ghairal Islam. Aku tidak menginginkan darimu shadaq bermakna mahar. Shadaq mahar selain masuk Islam. Faqala da'ini hatta anzura fi amri. Ya, biarkan aku ya, untuk ya, memikirkannya. Hatta anzur fi amri. Wa madha, dia pergi. Besok ya tidak lama-lama ya, karena ini kesempatan. Lama-lama nanti dipinang orang. Gitu ya. Dalam kebaikan itu harus segera. Ini contohkan oleh sahabat ini. Bahkan dalam perihal menikah. Kemarin dikasih jawaban ya, demikian, maka dikasih waktu tidak lama-lama ya, untuk merenung, untuk memikirkan. 1 hari cukup. Nah, besok datang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam di hadapan Sulaim. Faqalat amma wa innaka qad aslamta faqad radituka zawjan. Nah, sungguh engkau telah masuk Islam, maka aku meridhoimu sebagai seorang suami. Faja'alan nas yaqulun ma sami'na bi imra'atin qad kanat akrama mahran min Sulaim idh kana mahruha al-Islam. Ini ceritanya demikian tadi ya. Perkataan ini perkataan orang-orang masyarakat Madinah. Baik. Nikah dengan siapa? Suami yang kedua. Ya, suami yang pertama sudah meninggal ya. Suami yang kedua ini Zaid bin siapa tadi? Lupa juga saya. Zaid bin Sahal Abu Talha. Kalau yang pertama itu Malik bin An-Nadhr. Ya, meninggal dalam keadaan kafir.
نعم أبو طلحة بما كانت تتحلى به أم سليم من كريم الشمائل ونبيل الخصائل. Abu Talha ini betul-betul merasa diberi nikmat yang luar biasa, naimah. Di antaranya beliau bisa merasakan ya indahnya akhlak Ummu Sulaim, karimis syama'il, ya, punya perangai-perangai yang mulia, wa nabilil khasail, perangai-perangai yang bagus, mulia sama. Bertambah lagi kebahagiaan itu tatkala mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Qurrata aini wa farhata qalbi. Qurrata aini wa farhata qalbi. Ini sebutan kasih sayang ya, menggambarkan seorang anak. Qurrata aini, penyejuk matanya, wa farhata qalbi, ya, penyenang hatinya. Masyaallah. Walakinahu bainama kana yata'ahabu li safarin min asfari ishtaqat tiflu as-saghiru min illatin alammat bihi. Ya, tatkala Abu Talha Zaid bin Sahal pergi bersafar, anaknya ini satu-satu anaknya masih kecil ini sakit. Fajazi alaihi jazaan syadidan kada yasrifuhu anis safar. Beliau sedih sebetulnya. Hampir-hampir kesedihannya itu menghalangnya untuk melanjutkan pergi bersafar. Saking sayangnya ini digambarkan, saking sayangnya. Dan nanti bagaimana wa fi ghaibatihil qasirah dawal husnun nadhir. Dawa ada catatan di situ. Dawa dha'ufa. An-nadir al-husnul jamil. Ya, maksudnya anaknya nih. Al-Hasanul Jamil. Ya. Nah, di kepergian sang ayah Zaid bin Sahal, maksudnya pergi safar tadi yang tidak lama sebetulnya, dawa idha'ufa, melemahlah al-husnun nadhir, anak yang indah tadi, anak yang bagus tadi, al-husnu an-nadhir. An-nadhir apa tadi? Al-Hasan al-Jamil, anaknya yang bagus indah tadi. Tsumma wuriya thara, kemudian dikuburkan, maksudnya meninggal. Faqala Ummu Salamah li ahliha la tukhbiru Aba Talha bi mauti ibnihi hatta ukhbirahu an. Jangan kalian kabarkan Abu Talha dengan kematian putranya sampai aku sendiri yang mengkabarkan. Nah, kemudian setelah itu cerita yang sangat ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Nah, itu begitu Abu Talha datang tanya anaknya bagaimana, ya, dijawab ya, anak kita sudah tenang, sudah semakin tenang. Maksudnya maksud apa yang dipahami dari kalimat ini, yang dipahami oleh Abu Talha adalah maksudnya itu istirahat, tidur. Itu sudah meninggal. Nah, ceritanya sudah sangat ma'ruf, nggak kita baca, silakan baca di sini. Jadi ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti. Baik. Kemudian pagi hari dibawa ke Rasulullah, ceritanya sudah ma'ruf ya. Nah, setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ummu Sulaim hamil lagi, wa hamalat Ummu Sulaim wa lamma atamat hamlaha, tatkala kehamilan sudah sempurna, sudah tua, kanat aidatan ilal Madinah min safarin hiya wa zawjuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan saat itu ya, dalam kondisi perjalanan pulang ke Madinah dari safar bersama suaminya dan Rasulullah SAW. Tatkala sudah mendekati Madinah, ja'ahal makhad. Al-makhad alamul wad'i, alamul wiladah, kontraksi. Nah, ternyata Ummu Sulaim kontraksi. Fatawaqafa Abu Talha ma'aha wa madha an-nabi al-karimu sallallahu alaihi wasallam yuridu dukhul al-Madinah. Sebagai suami yang setia, beliau menunggui Abu Talha. Tidak ditinggal, ditunggu, berhenti dulu. Para Abu Talha tarfahu ila samai wa qala,
innaka la ta'lamu ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idza kharaja wa an adkhula ma'ahu idza dakhala faqad mana'ani min dzalika ma tara. Nah, beliau senang ya, mendampingi Nabi tatkala pergi keluar kota safar dan kembali lagi ke kota Madinah. Beliau senang menamai Rasulullah SAW. Nah, di sini karena istrinya kontraksi di tengah perjalanan sudah mendekati kota Madinah, di sini beliau ungkapkan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wahai Rabb, Engkau benar mengetahui bahwasannya aku senang bisa keluar bersama Rasulullah jika beliau keluar bersafar dan bisa bersama beliau masuki kota Madinah, kembali ke kota Madinah tatkala beliau masuk. Namun terhalangi dari itu apa yang telah engkau ketahui, itu apa? Istrinya yang mau melahirkan. Nah, mendengar itu Muslim ngomong, ya Aba Talha, inni wallah la ajidu min alamil mahad bi hadzal mauludi ma kuntu ajiduhu min qabl. Wahai Abu Talha, ini saling menenangkan. Dan ini perempuan yang luar biasa. Di saat kontraksi, Ummu Sulaim masih bisa ngomong seperti ini kepada suaminya dalam rangka menenangkan suaminya. Wahai Abu Talha, sesungguhnya aku demi Allah tidak merasakan kontraksi lantaran anak kita yang mau lahirkan ini seperti yang aku rasakan sebelumnya, anak kita sebelumnya. Maksudnya apa? Kontraksi kali ini tidak seberapa sakit dengan kontraksi kelahiran anak beliau sebelumnya. Fantalik bina, maka pergilah, maka lanjutkan perjalanan bersama kami. Wala tata'akhkhar an suhbati Rasulillah sallam. Jangan sampai telat, jangan sampai terlambat untuk mendampingi Rasulullah sallallahu fantalaqa hatta idza balagal Madinah wadu'at hamlaha fa idza huwa gulam, masyaallah. Jadi di saat kontraksi ini masih lanjut perjalanan sampai di kota Madinah baru melahirkan. Ternyata laki-laki faqala liman haula la yurdi'hu ahadun qabla an tadhhabu bihi ila Rasulillah sallallahu. Jangan ada yang menyusui putra tersebut sebelum kalian membawanya ke Rasulullah sallallahu. Nah, di pagi harinya saudaranya Anas bin Malik. Ini berarti dari Malik, bukan Zaid. Ini berarti bukan Abu Talha di sini. Ini berarti saudara seibu beda ayah. Malik bin Nadhr yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Beliau masih hidup, suami kedua Zaid bin Sahal. Falamma ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala ala Ummu Sulaim dan seterusnya ya. Dikasih di apa namanya? Jadi dibawa ke Rasulullah untuk ditahnik dan diberi nama. Siapa kasih nama? Rasulullah ngasih nama ini masah wajahu bi yadihi al-karim wa samahu Abdullah. Ya. Dikasih nama Abdullah. Berarti Abdullah bin siapa? Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Abi Talha. Dari suami kedua Zaid bin Sahal lahirlah Abdullah. Dari suami pertama lahirlah Anas bin Malik. Faja'a min sulbihi asyratun min ulama'il Islam al-akhyar. Lahirlah darinya 10 ulama Islam pilihan. Di sini sebutkan kecintaan Ummu Sulaim ke Rasulullah SAW. Digambarkan demikian, hubban khalata minha al-lahma wal 'azma. Kecintaan yang
sudah jadi satu dengan daging dan tulang. Jadi kalau bahasa kita gimana ya? Cintanya itu mendarah daging gitu, Allah. Sangat cintanya, gambaran saking cintanya seseorang. Wasakana fi habbatil qalbi. Ya. Cintaan tersebut, kecintaan Sulaim kepada Rasulullah telah tinggal menetap di lubuk hati yang terdalam. Fi habbatil qalbi. Nah, di antara ya, potret ya, kecintaan Ummu Sulaim ya, terhadap Rasulullah SAW ya, dijelaskan di sini oleh putranya sendiri Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW naiman fi baitina dzata nahar wa kana al-harru syadidan, panas sangat. Fa ahdal araqu yatasabbabu min jabinihi. Mulailah ya, keringat itu bercucuran, bertetes, menetes ya dari kening Rasulullah SAW. Faja'at ummi biqarurah. Ibunya yaitu Ummu Sulaim datang bawa botol, wa ja'alat tuslitu fiha al-araq. Selanjutnya ngantuk ini, Pak. Jadi pas Rasulullah tidur ya, siang hari di rumah Anas bin Malik, sana ada uminya. Setelah Rasulullah tidur tersebut ya, di panas yang sangat, Muslim bawa botol. Apa yang dilakukan? Dia kumpulkan keringat Rasulullah SAW yang keluar dari jibin, dari kening. Setelah Rasulullah bangun, fastaiqadha Nabi alaihi salatu wassalam wa qala, "Hadza alladhi tasna'ina ya Umma Umarah." Apa yang kamu lakukan ini wahai Umarah? Jawab beliau, "Hadza araquka ajma'ahu wa aj'alahu fi tibina." Ya Rasul, ini adalah keringatmu. Aku kumpulkan dan aku jadikan minyak wangi kami. Fayagdu atyabat tib. Jadilah keringat ini sebagai minyak wangi yang paling bagus. Ini khusus Rasul, tidak bisa ya disamakan dengan kiai, dengan guru, dengan tokoh. Ini khusus Rasul. Nah, di antaranya lagi adalah dijelaskan di sini ya. Nanti bisa dibaca detailnya. Jadi Anas itu punya dzu'abah. Apa itu dzu'abah? Dzu'abah khasratun min asy-sya'ri fi muqaddimati ar-ra's. Di poni. Tanusu ala jabinihi. Tanusu, tatamayal. Yang apa? Tatamayal. Melambai-lambai gitu. Poni, gambar kita poni. Maka Rasulullah SAW suaminya ya, suaminya ini menginginkan agar rambutnya Anas itu, poninya Anas itu dipotong kalau sudah panjang. Namun Ummu Sulaim enggan melakukannya. Kita lihat tadi cintanya Ummu Sulaim ke Abu Talhah bagaimana, dan cintanya Abu Talhah ke Ummu Sulaim. Di sini Abu Talhah punya keinginan kalau Anas itu ya, poninya kalau udah panjang dipotong saja, dipendekkan. Namun ternyata Ummu Sulaim tidak mau. Apa sebabnya? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kullama aqbala alaihi Anas, karena Nabi setiap kali Anas menemui Rasulullah SAW, masaha ra'sahu. Rasulullah itu mengusap kepalanya biyadihi wa massadu abadahu. Ya, menyentuh poninya tersebut al-mudallata ala jabinihi, untuk mengelus-elus
poninya tersebut yang memanjang, ya, melambai, menjulur ke keningnya. Nah, itu diantara dua potret ya, sudah dua potret. Bagaimana cintanya Ummu Sulaim al-Ghumaisah ke Rasulullah SAW. Nah, di antara perangai baik pula ya, dari Ummu Sulaim adalah beliau seorang perempuan yang beriman kuat, aqilah wafiratul aqli, cerdas, zaujan wa umman min at-tirazil awwal. Wa inna ma kanat fawqa dzalika kulli mujahidah. Ini potret selanjutnya. Beliau ternyata seorang mujahidah fisabilillah. Seorang yang pemberani. Fala kam mala'at ri'ataiha min gubaril ma'arikil abiq. Digambarkan di sini tentang sosok beliau sebagai mujahidah fisabilillah. Betapa banyak debu peperangan al-abiq yang tercampur dengan minyak wangi, malat dari ataiha, telah memenuhi kedua paru-parunya, bituyu bil jannah, dengan minyak wangi surga. Ini gambaran saja ya. Wa khas wa khaddabat. Khaddabat luwinat walawwanat, ya, lawwanat wal khidabu wa al hina, cacar kuku, hina. Anamilaha min jirahil mujahidin. Jadi kutek apa kitek, kuteknya kita, kukunya Ummu Sulaim itu apa? Luka, ya. Min jirahil mujahidin. Mewarnai jari-jari beliau dari luka orang-orang yang berjihad. Jadi tatkala beliau mengurusi para mujahidin yang luka, membalut lukanya, itulah pewarna kuku beliau. Jadi darahnya kaum muslimin tatkala mengurusi luka-luka mereka. Wa hiya tamsahuha biyadaiha wa tuhkimu 'alaiha dimad. Ya, membalut. Yurbatu bihil jurh. Ya. Membalut berarti ultimat, membalut. Dia seorang mujahidah. Peperangan apa saja yang beliau ikuti? Ya. Ini Uhud diantaranya, perang Uhud. Laqad syahidat Uhudan. Apa tugas beliau tatkala peperangan? Ya. Ini sebagai perawat yang mengobati luka kaum muslimin, membawa air minum kaum muslimin, berikan minum ke mereka, dan juga bekal hamalah muzad wa aslahatis siham, ya, memperbaiki, menajamkan as-siham, ya, anak panah. Itu tugas perempuan tatkala ikut berperang. Lebih dari itu ada kalau kepapet. Seperti dulu kita kisahkan siapa itu? Siapa itu? Ummu Umarah, ya, Nasibah. Nah, di antara perang yang beliau ikut adalah Uhud. Nah, di antara yang juga adalah Hunain. Ada lagi? Sebutnya adalah Hunain dan Uhud ya. Nah, selesai. Nah, di
di sini disebutkan sabda Rasulullah SAW, dakhaltul jannah fasami'tu fiha khasyafatan. Aku pernah masuk surga dan aku mendengar di sana ada khasyafah. Apa khasyafah? Harakatu masyin. Ya, suara orang berjalan. Faqultu man hadza? Siapa ini? Qol, dijawab qalu Al-Humaisa bintu Milhan Ummu Anas bin Malik. Itu adalah suara langkah kakinya Al-Humaisa bintu Milhan. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa Al-Humaisa ya, bintu Milhan Ummu Sulaim adalah salah satu wanita penduduk surga. Ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah di sini. Taib ini yang dapat disampaikan ringkas sekali. Ya. Maka silakan dibaca, yang belum jelas bisa ditanyakan. Barakallahu fikunna. Masya Allah 40 menit ya, luar biasa. Mohon bersabar. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.